Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Alfadila dengan NIM 230306049. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya proses biosintesis kuning telur, biosintesis putih telur, dan juga terjadinya proses biosintesis pada kerabang telur yang merupakan tugas dari mata kuliah produksi terang unggas yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Tati Widianasari SPT MP IPM. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis kuning telur atau yang biasa disebut sebagai fitologenesis yang terjadi di hati induk ayam. Berikut skema peta konsepnya, yang dimana proses biosintesis kuning telur ini dimulai dari peranan hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium yang kemudian merangsang hati untuk menghasilkan protein yang dinamakan dengan protein fitologenin. Protein fitologenin ini merupakan bahan utama untuk pembentukan kuning telur. Selanjutnya, protein fitologenin ini tadi dilepaskan ke aliran darah dan kemudian diangkut menuju ke oosit atau sel telur yang sedang berkembang di ovarium. Lalu di permukaan oosit tadi ini terdapat reseptor khusus yang dapat mengenali fitologenin melalui proses yang dinamakan endositosis. Kemudian fitologenin ini tadi masuk ke dalam oosit dan kemudian dipecah menjadi dua komponen penting, yaitu yang pertama ada lipofitelin yang kaya akan lemak dan yang kedua ada fosfitin yang kaya akan fosfat. Selain itu, oosit ini tadi juga mengambil lemak dari darah dalam bentuk FLDL yang dibawa dalam bentuk FLDL atau bisa disebut very low density lipoprotein. Kemudian lemak dan protein ini menyatu dan akan membentuk lapisan-lapisan kuning telur yang terbentuk secara bergantian siang dan malam yang menghasilkan pola seperti lingkaran pohon. Proses ini memakan waktu selama 7-10 hari. Selama pembentukan pigmen dari makanan unggas seperti xanthofil ini akan ditambahkan ke fitologenin tadi yang kemudian akan memberikan warna kuning hingga warna orange pada kuning telur yang akan keluar. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis pada putih telur, dimana setelah ovulasi kuning telur yang sudah matang tadi maka masuklah ke saluran reproduksi, tepatnya pada bagian magnum. Disinilah putih telur atau albumen tadi itu mulai terbentuk. Kemudian hormon estrogen dan progesteron akan memicu sel-sel magnum untuk mengekskresikan gen penghasil protein putih telur tadi. Proses ini dimulai dengan transkrip DNA menjadi mRNA. Lalu mRNA tadi diterjemahkan oleh ribosom menjadi berbagai jenis protein, yaitu protein utama putih telur itu ada yang dinamakan, yang pertama ada ovalbumin yang merupakan protein utama, lalu yang kedua ada ovotransferin atau pengikat zat besi, lalu yang ketiga itu ada ovomusoid atau inhibitor enzim, lalu ada lisozom atau antibakteri,
kemudian ada avomusin atau pemberi vikositas. Lalu selain itu ada globulin dan avidin. Setelah itu protein mengalami modifikasi seperti glikolisasi, fosforilasi, dan pembentukan ikatan disulfida untuk memperkuat struktur dan fungsinya. Selanjutnya protein dikemas dalam vesicle secretory dan dikeluarkan ke lumen magnum. Putih telur terbentuk secara berlapis dimulai dari lapisan yang dinamakan caliciferous atau lapisan yang terdekat dari bagian telur. Lalu yang kedua itu ada lapisan putih telur kental bagian dalam, ada lapisan putih telur encer bagian tengah, ada lapisan putih telur kental bagian luar, dan yang terakhir itu lapisan putih telur encer bagian luar. Selanjutnya itu reproduksi sebagian putih telur ini terpuntir membentuk kalaza tadi, yaitu tali spiral yang menjaga posisi kuning telur agar tetap berada di tengah, dan kemudian begitulah terjadinya proses biosintesis putih telur. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis kerabang telur, yang dimana setelah pembentukan putih telur tadi selesai, telur bergerak menuju bagian isthmus, dimana merupakan tempat dua lapisan membran kerabang dibentuk dari protein fibril, yaitu seperti kolagen dan keratin. Selanjutnya itu di ujung tumpul telur tadi terbentuk kantung udara di antara kedua membran. Kemudian telur tadi itu masuk ke bagian uterus atau kelenjar kelabang, di mana tempat mineralisasi terjadi di sini. Terbentuknya titik awal juga pembentukan kerabang yang biasa dinamakan dengan mamila. Kemudian ion kalsium dikumpulkan dari dua sumber, yaitu makanan yang diserap usus, dan yang kedua itu dari cadangan tulang medular. Kemudian penyerapan kalsium ini dibantu oleh vitamin D3 dan dibawa ke uterus oleh kalbidin. Kemudian itu karbonat dibentuk dari CO2 dan diubah oleh enzim karbonit anhidrase menjadi bikarbonat, lalu dilepaskan ke cairan uterus. Kemudian ion kalsium dan karbonat tadi bersatu membentuk kristal kalsium. Kristal kalsium karbonat atau karsit yang tumbuh menjadi lapisan palisade, yang juga membentuk struktur kuat, namun strukturnya berpori. Di akhir proses kutikula atau lapisan pelindung protein disekresikan dan akan menutup sebagian besar pori-pori untuk menjaga telur dari sebagian kontaminasi, seperti kontaminasi dari bakteri luar. Jika telur berwarna, disitulah pigmen ditambahkan di tahap akhir ini, yaitu ada pigmen yang pertama ada portoporfin atau pigmen berwarna coklat, dan ada pigmen biliverdin yang biasa berwarna hijau atau juga ada yang berwarna biru. Setiap proses ini berlangsung secara terkoordinir oleh hormon-hormon dan juga berlangsung sekitar 24-26 jam. Proses pembentukan kerabang ini memakan waktu paling lama, yaitu sekitar 18-20 jam. Nah, sekianlah video penjelasan dari saya. Sekiranya akan bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.